Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Oke. Hai, aku Habibi. Hai, aku Siska Monalisa. Aku Khaira Ananda Petra. Aku Nurul Ain. Aku Karisma Abadi. Hai. Nah, di sini aku bakal jelasin nih mengenai definisi dari tanah longsor. Tanah longsor itu apa sih? Nah, tanah longsor adalah suatu pergerakan erosi di mana batuan tanah itu bergerak dalam volume yang relatif besar. Tanah longsor ini juga menyebabkan kerusakan pada kawasan-kawasan pemukiman ataupun daerah terdampak. Namun, kawasan tanah longsor juga menyebabkan kerusakan pada aktivitas manusia, seperti terhambatnya kegiatan aktivitas ekonomi ataupun mobilitas manusia di kawasan yang terdampak. Tanah longsor atau landslide merupakan salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim hujan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 634 kasus mengenai bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan suatu erosi yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada volume yang besar dan waktu yang relatif pendek, sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi. Nah, untuk definisi tanah longsor teman-teman udah tahu kan? Lalu untuk faktor penyebab terjadinya tanah longsor itu teman-teman udah tahu nggak sih? Nah, ada faktor karena alam, lalu ada juga faktor karena ulah manusia. Nah, untuk faktor alam itu ada terjadi karena gempa bumi, karena erosi, karena curah hujan yang tinggi, karena lereng yang curam, lalu ada karena saluran drainase yang tersumbat. Nah, faktor penyebab tanah longsor karena ulah manusia yang pertama adanya penggundulan hutan, yang kedua adanya budidaya kolam ikan dan genangan air di atas lereng, yang ketiga sistem irigasi pertanian yang tidak diperhatikan, lalu yang keempat adanya beban massa yang bertambah karena beban kendaraan. Sini. Teman-teman, kalian tahu nggak sih bagaimana proses terjadinya tanah longsor? Proses terjadinya tanah longsor dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada proses meresapnya air ke dalam tanah, yang kedua ada proses perubahan tekstur tanah, dan yang ketiga ada proses pelapukan tanah. Hai, aku Karisma Abadi. Aku akan membahas upaya untuk meminimalisir terjadinya longsor. Yang pertama adalah jangan menebang pohon yang ada di sekitar lereng atau bukit. Semakin banyaknya pohon yang ada di sekitar sana akan menghasilkan tanah yang kuat dan lebih stabil. Hal ini diakibatkan oleh akar yang saling menyebar dan bersinggungan sehingga menciptakan sistem penahan dan kemungkinan terjadinya tanah longsor akan berkurang. Yang kedua, membuat terase. Jika lahan miring akan dijadikan suatu persawahan atau ladang, sebaiknya dibuat dengan bertingkat sehingga akan memperlambat runoff atau aliran permukaan ketika hujan. Hai guys. Yang ketiga adalah pembuatan bangunan penahan longsor. Sesuai dengan namanya, bangunan ini bertujuan untuk mencegah pergeseran tanah sehingga tidak terjadi tanah longsor. Kayak gini nih yang gue maksud. Yang keempat, jangan membangun pemukiman di sekitar tebing. Kenapa? Selain membahayakan nyawa, juga akan menyebabkan kerugian material. Jangan ya guys. Nah, sudah sampai video terakhir nih. Teman-teman tahu nggak sosialisasi yang efektif bagi penduduk guna mencegah dan mengatasi longsor? Check it out. Nah, menurut Wikipedia, sosialisasi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi longsor melibatkan pemahaman tentang longsor, identifikasi daerah rawan, pengetahuan tentang penyebab dan tanda-tanda awal, peran individu dalam pencegahan, informasi evakuasi, penggunaan media komunikasi, dan melibatkan komunitas. Oke guys, Itu tadi penjelasan mengenai tanah longsor dari kami. semoga mudah dipahami ya. Jangan lupa like, comment, And subscribe. jangan lupa hidupin loncengnya. Bye. Bye.